Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, kami dari Kelompok Big Data. Kami akan mempresentasikan peran Big Data dalam pengambilan keputusan bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Epa Depia, ada Rian Effendi, ada Azka Aufa, dan juga Nasyid Dopal. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Azka. Baik, yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa big data dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan metode sistematik literatur review dari 10 publikasi, dan juga hasilnya meningkatkan efisiensi prediksi tren dan strategi pemasaran. Namun ada tantangan besar seperti integrasi sistem, kesiapan SDM, dan keamanan data. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam era digital, organisasi menghasilkan data dalam jumlah besar, baik dari transaksi media sosial hingga sensor IoT. Ledakan data ini memberikan peluang strategis jika dapat dianalisis dengan tepat menggunakan sistem data analis. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Big Data Analitik dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis? Kedua, apa saja sih manfaat dan tantangan dalam implementasi Big Data untuk pengambilan keputusan organisasi? Yang ketiga, bagaimana framework dan metodologi yang efektif untuk menginter Yang terakhir itu apa saja faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Big Data analitik dalam organisasi. Next. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Pertama, yaitu menganalisis peran strategis Big Data. Kedua, mengidentifikasi manfaat dan tantangan. Ketiga, mengevaluasi framework implementasi. Dan terakhir yaitu memberi rekomendasi optimalisasi Big Data. Ruang lingkup dan batasan. Pertama, di sini kami ada fokus pada publikasi dari 2017 sampai 2023. Yang kedua yaitu perspektif manajerial bukan teknis. Yang ketiga, analisis berdasarkan tinjauan pustaka bukan data empiris. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tinjauan pustaka, sebelum masuk ke hasil penelitian, mari kita pahami konsep dasar yang menjadi fondasi analisis kami. Big data didefinisikan dengan 5V, yaitu volume yang merujuk pada skala data yang sangat besar. Kemudian velocity atau kecepatan pemrosesan data, kemudian variety atau keberagaman jenis data, kemudian veracity atau kualitas dan keakuratan data, kemudian value atau nilai yang dapat diekstrak dari data. Kemudian aplikasi big data dalam bisnis sangat beragam, mulai dari Customer Relationship Management atau CRM, kemudian fraud detection, optimalisasi supply chain, dan masih banyak yang lain. Kemudian framework pengambilan keputusan
eh, berbasis data mengikuti alur, yaitu data mentah, kemudian ke analisis insight, kemudian ke aksi, dan setiap tahap ini kritis untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Next. Jadi untuk metodologi di penelitian ini kami menggunakan metode systematic literature review yang merupakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk menganalisis literatur ilmiah. Kemudian sumber data kami ada 10 jurnal terindeks yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan kualitas publikasi. Kemudian proses analisis kami lakukan melalui 3 pendekatan, yaitu tematik analis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kemudian konten analis untuk menganalisis konten secara mendalam, dan komparatif analis untuk membandingkan temuan dari berbagai sumber. Kami menganalisis temuan dari 4 dimensi, yaitu teknologi, organisasi, strategi, dan operasional, untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Baik, untuk peran big data, eh, kami masuk ke hasil penelitian. Temuan pertama kami adalah tentang peran fundamental big data dalam mengambil keputusan. Big data analitik memberikan insight yang akurat dan real time kepada decision maker. Ini sangat penting di era bisnis yang bergerak cepat. Teknologi ini digunakan untuk prediksi tren masa depan, identifikasi pola tersembunyi dalam data, dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih informal. Kemudian yang tidak kalah penting, Big Data memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar global karena organisasi dapat merespon perubahan pasar yang lebih cepat dan tepat. Next. Untuk manfaat Big Data Analitik, penelitian kami mengidentifikasi 4 manfaat utama implementasi Big Data Analitik. Pertama, meningkatkan kualitas keputusan secara signifikan. Decision maker memiliki akses informasi yang lebih komprehensif dan akurat. Yang kedua, ada efisiensi operasional yang lebih tinggi melalui otomatisasi proses analisis dan optimalisasi resource allocation. Yang ketiga, ada keunggulan strategis dan competitive positioning dan market penetration. Dan yang keempat, ada kemampuan mitigasi risiko yang lebih baik melalui predictive analytic dan early warning system. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nova. Baik, di sini ada tantangan implementasi yang dimana kita memiliki 4 tantangan inti. Yang pertama itu kompleksitas teknis, yang dimana mengidentifikasi kompleksitas teknis sebagai hambatan utama dalam implementasi big data analitik, integritas multiple data source, data quality issues, dan scalability requirement. Yang kedua yaitu kesiapan organisasi, karena penelitian ini menunjukkan bahwa banyak organisasi belum siap secara kultural dan struktural untuk mengadopsi data-driven decision making. Yang ketiga yaitu biaya dan kebutuhan SDM, yaitu memerlukan investasi signifikan dalam infrastruktur teknologi, human resource, dan training program. Yang keempat yaitu ada privasi dan keamanan data, karena untuk meningkatnya volume dari variety data yang diproses, organisasi menghadapi tantangan dalam memastikan data privasi dan security compliance. Lanjut, untuk framework implementasi di sini kita juga memiliki 4 poin inti, yang dimana
Yang pertamanya yaitu infrastruktur data, untuk pengembangan infrastruktur yang robust untuk data collection, storage, dan processing. Yang kedua yaitu kemampuan analitik, yaitu implementasi advanced analytic tools dan teknik. Yang ketiga yaitu integrasi organisasi, yang dimana integrasi big data analitik ke dalam existing business process. Yang keempat, performance atau pengukuran kinerja, yaitu pengembangan metrik untuk mengukur impact terhadap decision quality. Ya, lanjut untuk faktor keberhasilan di sini, yang pertama yaitu dukungan pimpinan, top management komitmen merupakan faktor kunci dalam driving organization transformation toward data driven decision making. Yang kedua yaitu kualitas data, quality of input data secara fundamental mempengaruhi quality of insight yang dihasilkan. Yang ketiga ada SDM yang kompeten, availability of skilled profesional dalam data science dan analitik merupakan prerequisite untuk successful implementation. Yang keempat infrastruktur teknologi, scalable dan fleksibel teknologi arsitektur yang dapat mengakomodasi growing data volume dan complexity. Yang terakhir yaitu manajemen perubahan untuk efektif change management strategi untuk memfasilitasi organization transformation dan user adoption. Selanjutnya ada kesimpulan. Big data terbukti mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi melalui insight yang lebih akurat, cepat, dan relevan. Yang kedua, implementasi big data memberikan beragam manfaat efisiensi operasional, keunggulan strategis, serta kemampuan mitigasi risiko bisnis. Yang ketiga, tantangan seperti kompleksitas teknis, kesiapan organisasi, dan keamanan data perlu dikelola dengan pendekatan yang terpadu dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan pimpinan, kualitas data, kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, dan strategi manajemen perubahan yang efektif. Baik, mungkin untuk itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kita ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.